Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pertanyaan seorang ateis, siapakah yang menciptakan Allah? Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna, karena diberikan akal sehat untuk berpikir. Namun akal atau pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sangatlah sedikit. Sehingga kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang telah jauh dari kemampuan akal kita, seperti menanyakan hal-hal yang sangat mustahil untuk diketahui oleh kemampuan akal manusia. Seperti menanyakan siapa yang menciptakan Allah, bagaimana rupa atau wujud Allah dan lain sebagainya, karena hal itu sangatlah mustahil untuk dicapai oleh akal manusia. Ada pertanyaan dari seorang ateis, siapa yang menciptakan Allah? Seorang pemuda memberi jawaban yang sangat mengejutkan. Ketika eksistensi Allah yang mulia dipertanyakan dengan logika akal sadar manusia, terkadang itu tidak terjangkau oleh kita sebagai manusia biasa. Namun ada sosok pemuda yang mampu membuat seorang ateis menjadi membisu karena jawaban cerdas pemuda tersebut. Kemudian ateis tersebut mengajukan 3 buah pertanyaan, tapi dengan syarat harus dijawab menggunakan akal, artinya pertanyaan yang dia ajukan tidak boleh dijawab dengan dalil. Sontak semua jamaah kaget dan tidak percaya, tiba-tiba ada orang yang mengutarakan pertanyaan yang begitu menantang untuk dicari jawabannya. Sebagaimana umumnya orang ateis memang selalu mengukur segala sesuatu menggunakan akal atau bukti-bukti ilmiah. Dan mereka beranggapan bahwa dalil-dalil hanya dipercaya oleh pengikutnya saja. Sedangkan dia orang yang tidak percaya dengan Tuhan, oleh karena itu ia memberikan syarat, agar tidak dijawab menggunakan dalil, hingga dia bisa percaya bahwa Allah benar-benar ada. Kemudian ateis tersebut menantang orang-orang yang ada di masjid itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya, yaitu sebanyak 3 pertanyaan, yakni, pertama, siapa yang menciptakan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ada karena ada penciptanya? Bagaimana mungkin Allah ada jika tidak ada penciptanya? Pertanyaan kedua, bagaimana caranya manusia bisa makan dan minum tanpa buang air? Bukankah itu janji Allah di surga? Pertanyaan ketiga, kalau iblis itu terbuat dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka juga dari api? Mendengar pertanyaan dari sang ateis tersebut, tak ada seorang jamaah pun yang mampu menjawab, kecuali salah seorang pemuda. Ia kemudian menjawab 3 pertanyaan ateis itu satu persatu. Dan beginilah jawaban pemuda itu. Untuk pertanyaan pertama, pemuda tersebut menjawab, apakah engkau tahu, dari angka berapakah angka 1 itu berasal? Sebagaimana angka 2 adalah hasil dari 1 tambah 1, atau 4 yang berasal dari 2 tambah 2. Ateis tersebut hanya terdiam tanpa memberikan jawaban. Kemudian pemuda itu melanjutkan jawabannya. Jika kamu tahu bahwa angka 1 itu adalah bilangan tunggal, dan angka 1 itu bisa mencipta angka lain, tapi angka 1 itu tidak tercipta dari angka apapun. Lalu apa yang membuatmu sulit untuk memahami bahwa Allah itu Zat Maha Tunggal, Maha Mencipta tapi tidak bisa diciptakan? Ateis tersebut pun mulai serius, dan menganggukkan kepalanya. Jawaban pertanyaan kedua, pemuda tersebut berkata, saya ingin bertanya kepadamu. Apakah ketika Anda masih di dalam kandungan ibumu, Anda makan dan minum? Kalau memang Anda makan dan minum, lalu bagaimana Anda buang air ketika Anda masih dalam perut ibumu? Jika engkau percaya bahwa Anda makan dan minum ketika Anda masih dalam kandungan ibumu, dan tidak buang air di dalamnya, lalu apa yang membuatmu sulit untuk percaya bahwa di surga kelak Anda akan makan dan minum juga tanpa buang air? Ateis itu semakin melongo, dan hanya bisa diam 1000 bahasa. Jawaban untuk pertanyaan ketiga. Pemuda tersebut tiba-tiba menampar bibir ateis tersebut. Lalu ateis tersebut pun merasa kesakitan dan marah-marah kepada pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut berkata,
tanganku ini terlapisi kulit dan berasal dari tanah. Dan bibirmu juga terlapisi kulit dan berasal dari tanah juga. Lalu, jika keduanya dari kulit dan tanah, bagaimana engkau dapat merasakan kesakitan ketika aku menamparmu? Bukankah keduanya juga tercipta dari bahan yang sama, sebagaimana iblis dan api neraka? Ateis tersebut hanya bisa terdiam tanpa membantah apapun. Sahabat setia channel Berbagi Ilmu. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya, tidak semua pertanyaan yang terkesan mencela dan merendahkan Islam, harus dihadapi dengan kekerasan. Justru kita harus menghadapinya dengan ilmu, sebagaimana kisah pemuda tersebut dengan cerdasnya menjawab setiap pertanyaan seorang ateis, yang mungkin bagi kita pertanyaan seperti itu, sangat sulit untuk dijawab. Lalu siapakah pemuda tersebut tadi, yang begitu cerdas dengan memberikan jawaban dengan logika akal sehat? Ada yang mengatakan bahwa pemuda itu adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah, ketika beliau masih muda dahulu. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.